Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Qala Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari fi hikamih min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja inda wujudi zalal. Amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para kesepuhan, tokoh masyarakat, hadirin wa hadirat jamaah zikir manakiban yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Senantiasa diberi kesehatan oleh Allah, senantiasa dijaga oleh Allah, senantiasa dibahagiakan oleh Allah, senantiasa hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah zikir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam muqaddimah tadi saya menyampaikan makalah daripada Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, makalah pertama dari kitab Hikam. Di situ beliau menyampaikan min alamatil i'timadi 'alal amal. Artinya di antara tanda-tandanya, di antara ciri-ciri orang yang membanggakan terhadap amal. Jadi ada orang yang membanggakan terhadap amal, andelkeun amal, menjadikan amal sebagai senjata, menjadikan amal sebagai tempat bersandar. Tanda orang yang menjadikan amal sebagai tempat bersandar, sebagai genang pananggehan, ya, merasa bangga dengan amal, merasa reus kata orang Sundana dengan amal, ini adalah nuqsanur roja inda wujudi zalal. Dia akan berkurang harapannya ketika terjadi zalal, kelalaian dalam amal, berkurang dalam amal, ataupun ketika dia jatuh dalam lumpur kemaksiatan. Hadirin jamaah zikir manaqib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud daripada makalah ini? Makalah ini adalah sebuah nasihat yang kuat, sebuah nasihat yang sangat baik bagi kita, wabil khusus para muhibbin wal muhibbat, para pencinta, para awliyaillah, ya, para penggemar zikir. Ini perlu kita memahami bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan, apa yang kita kerjakan, misalkan kita puasa seminggu, atau kita zikir manakiban, saya ini berzikir sudah sekian bulan, atau barangkali kita kerja keras, usaha, termasuk usaha zahir, ya, kita dagang, apalagi kita bisnis, kita bertani, itu semua ada sebuah amal, sebuah perbuatan. Perlu kita garis bawahi bahwa hasil daripada amal mutlak itu Allah yang menentukan. Jangan jadikan amal sebagai tolak ukur, sebagai sebuah sebab akibat daripada hasil yang akan kita dapatkan. Itu kalau kita membanggakan terhadap amal, maka nanti akan terjadi kekecewaan yang ada di dalam hati kita. Nah, karena apa? Ada sebuah kisah, ya, mengenai masalah amal ini. Seorang hamba, dia beribadah ratusan tahun, wakila dia beribadah sampai 500 tahun. Tarfat ainin, ya, hampir tidak pernah sekejap mata pun dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua waktu dia gunakan
akhirnya dia dimasukkan oleh Allah, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ya. Wahai malaikat, masukkanlah si fulan ini ke dalam surga. Birahmati, kata Allah, dia masuk dalam surga birahmati, karena rahmat aku, kata Allah. Tapi si fulan tersebut mengelak, ya Allah, bal adkhilnil jannata bi'amali. Tidak ya Allah, saya ingin kau masukkan ke dalam surgamu bukan karena kasih sayangmu, bukan karena rahmatmu, tapi karena amal ibadahku. Karena selama sekian tahun aku beramal kepadamu dan aku tidak pernah maksiat kepadamu. Jadi si fulan itu dia ingin masuk surga bukan karena kasih sayang Allah, bukan karena belas kasihan dari Allah, ya, tetapi karena jasa amal-amalnya yang dia banggakan. Maka kata Allah, wahai fulan, engkau tidak akan mampu membeli surgaku dengan amal. Amalmu tidak akan cukup untuk membeli surgamu. Dengan kata lain, kau tidak akan pernah bisa masuk kalau mengandalkan amal. Tetapi si fulan tetap mengotot karena dia merasa bahwa selama hidupnya dia waktunya digunakan untuk beramal. Bayangkan 500 tahun digunakan untuk beramal. Nah, akhirnya singkat cerita, Allah yang maha adil kemudian, baiklah kalau begitu aku akan tegakkan keadilanku. Aku akan coba apakah amalmu mampu untuk membeli surgaku. Kemudian dibandingkan, ditimbanglah amal perbuatannya, antara amal perbuatan yang dia lakukan ditandingkan, dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Ternyata itu ya, yang namanya nikmat Allah yang kelihatannya sepele, ini timbangannya bisa mengalahkan timbangan amal ibadah. Dengan kata lain, amal ibadah yang ratusan tahun untuk membayar nikmat yang Allah berikan kepadanya itu belum cukup. Jangankan untuk menebus surga, untuk menebus nikmat Allah ini belum cukup. Akhirnya kata si fulan, kata Allah, wahai malaikat, si fulan ini jangankan untuk membeli surgaku, untuk menebus surgaku, untuk membayar nikmat yang aku berikan kepada dia, amalnya belum cukup. Maka ada fil benar, masukkanlah ke dalam neraka. Singkat cerita, ini si fulan tadi meminta belasan kepada Allah, ya Allah ada fil jannata birahmatika, masukkanlah aku ke dalam surga atas rahmat engkau. Inilah amal. Jadi jangan pernah kita merasa bangga dengan amal. Jangan pernah kita menjadikan amal sebagai genang pandangan, sebagai sandaran, sebagai tempat berbangga-bangga. Artinya amal yang kita lakukan, niatkanlah kita beramal ini hanya lillahi ta'ala. Kita kadang-kadang suka begini, ini kita ya, termasuk ya saya juga sama ya, manusia, sifat manusia. Kita malam dijaga rajin berzikir manakiban. Wah, saya malam berzikir manakiban. Baca Fatihahnya saja saya 1000 kali. Sholawat 1000 kali. Kemudian dibaca yang lainnya. Kemudian kita punya keyakinan besok bisnis saya pasti sukses. Kenapa? Karena malamnya saya diberi kekuatan berzikir kepada Allah. Ini sebetulnya termasuk kepada kategori orang yang membanggakan amal. Jadi bagaimana sikap kita dalam beramal? Sikap kita dalam beramal sesuai dengan yang sering kita baca ketika kita sholat, ya Allah dalam kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholat saya, ibadah saya, wa mahyaya, hidup bahkan mati saya adalah lillahi rabbil alamin. Kita pasrah, jangan jadikan amal ini sebagai genang panah ya. Nah, di sini dikatakan bahwa di antara ciri orang yang merasa bangga dengan amal-amalnya, ketika dia beramal baik, dia merasa dekat dengan Allah. Ketika dia beramal banyak, dia merasa bahwa dia akan sukses karena dia menyangka kesuksesannya bukan karena Allah, tapi dengan amal usahanya, dengan amal ibadahnya. Dan sebaliknya, ketika dia terjadi zalal, terjadi terpeleset, malamnya tidak beramal, tidak berzikir, siangnya barangkali dia tidak berpuasa dan sebagainya, atau barangkali dia tidak berusaha zahir, tidak berdagang dan sebagainya, akhirnya dia kecil harapan dan dia berputus asa. Wah, usaha saya ini pasti hancur. Kenapa? Karena saya sekarang usahanya kurang rajin. Wah, usaha saya mungkin kurang laris. Kenapa? Karena membaca doanya saya kurang.
Ini salah satu termasuk salah satu tanda-tanda orang yang membanggakan amal, dan itu adalah merupakan sesuatu yang dicacat di dalam agama. Jadi intinya hawa kita lah yang harus lebih dominan, dan rojak kita lah yang harus lebih dominan, yang menguasai harapan yang kuat. Itulah yang harus mendominasi diri kita, bukan amal ibadah kita. Mau amal kita lagi kenceng, mau tidak lagi kenceng, kita tetap berharap bahwa hanya Allah lah yang akan memberi kesuksesan. Malam kita misalkan sempat tahajud, ya alhamdulillah. Ya. Kemudian barang atau sebaliknya malam kita tidak sempat tahajud, jangan berkecil hati, karena bukan tahajud yang menjadikan kita menjadi orang yang sukses. Bukan tahajud yang akan menjadikan Allah ridho kepada kita, tetapi murni adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu khusus barangkali kita sering wiridan dan sebagainya, jangan kita bangga-banggakan amal. Sebaliknya barangkali kita tidak wiridan, juga jangan berkecil hati. Terus kuatkan harapan-harapan kita yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah lah yang mampu mengabulkan doa-doa kita semua. Hadirin sebagai mukadimah, pada intinya ayo kita semua tingkatkan amal ibadah kita, tingkatkan munajat kita, tingkatkan zikiran kita, kan itulah tugas kita. Kemudian selebihnya kita pasrahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan